Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rofif dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM 20250140155. Pada kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sebelum Lelap. Buku ini karya Febriawan Jauhari dan Midaus Salwa As-Saada. Buku ini membahas tentang motivasi-motivasi untuk kita agar melenyapkan dan menjauhi pikiran-pikiran negatif dari diri kita. Ini untuk bagian depan bukunya dan ini untuk bagian belakang. Oke, saya akan membacakan bagian belakang buku ini. Kapan pikiran kita menjadi begitu liar? Sesaat sebelum lelap, ia berkelana ke banyak tempat, ke masa lalu, ke masa depan, ke mimpi-mimpi yang tak kunjung tercapai, ke harapan-harapan orang sekitar, dan lusinan tempat lainnya. Sayangnya, energi kita sudah habis karena dipakai seharian. Walhasil, kita mengunjungi tempat-tempat itu dalam keadaan lelah yang bertumpuk yang akhirnya membuat kita sakit. Maka alih-alih menikmati kunjungan itu, justru keadaan kita menjadi semakin buruk. Masa lalu yang seharusnya dikunjungi dengan keberanian tersebab sakit, kini dikunjungi dengan keraguan. Masa depan yang seharusnya dikunjungi dengan optimis tersebab sakit, kita malah menjadi pesimis. Begitu seterusnya. Kita butuh pereda sakit agar pikiran kita bisa kuat berkelana, memikirkan, dan merenungi banyak hal. Buku ini berisi 188 halaman. Oke, saya akan mereview sedikit isi dari buku ini. Baterai mimpi. Ketika baterai handphonemu habis, apa yang akan kamu lakukan? Membuangnya ke tong sampah atau mengambil charger kemudian menchargernya? Tentu saja yang kedua. Hanya karena ia mati bukan berarti ia tidak berfungsi lagi. Ia hanya butuh untuk dicat kembali. Ketika semangat untuk mengejar mimpi-mimpi besarmu itu habis, apa yang akan kamu lakukan? Menyerah, membuang mimpi tersebut, atau mengambil istirahat untuk mencar semangat? Tentu saja yang kedua. Hanya karena sedang tidak semangat, bukan berarti mimpi itu tidak layak lagi untuk diperjuangkan. Hanya karena sedang lelah, bukan berarti kita harus berhenti dari apa yang telah diusahakan. Kita hanya butuh untuk dicar agar segar kembali. Bagaimana cara mencar diri? Sebagaimana untuk mencar handphone kita butuh untuk menghubungkannya ke sumber energi. Untuk mencar diri pun sama, kita butuh untuk menghubungkannya ke sumber energi. Kabar baiknya, kita punya sumber energi. Pertama dan yang paling utama adalah Sang Pencipta. Selama mimpi yang kita kejar itu baik, maka yakinlah bahwa Yang Maha Baik pasti akan menolong kita. Perbanyaklah doa, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan begitulah kita bisa terhubung dengannya. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat relate untuk saya dan orang-orang yang selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Oke, jika kalian ingin tahu lebih detail tentang buku ini, kalian bisa membelinya. Ini untuk bagian depannya dan ini belakang. Jika tak temukan jawabannya di bumi, mungkin karena jawabannya ada di langit.